Bab 461, Beranikah kau meremehkan kehadiranku? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Permaisuri Sidoni, aku bersedia memberimu apa yang kau inginkan agar kau bersekutu dengan kerajaan Helan, kata William dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku bersedia memberimu, anak-anakku, kurang dari setuju, lebih besar dari, tidak setuju. Permaisuri Sidoni menggunakan seluruh tekadnya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, untuk mencegah belahan jiwanya mengambil alih tubuhnya dan menerima tawaran William. Dia akan mati karena malu jika Morgana menyetujui tawaran William, menggunakan tubuh dan suaranya sendiri untuk menyegel kesepakatan. Kurang dari Sidoni, dengarkan aku. Ini dia, ini yang kita tunggu, lebih besar dari, ini bukan yang aku inginkan, ini yang kau inginkan, kurang dari kau dan aku berbagi tubuh yang sama. Hanya ada garis tipis antara cinta dan nafsu. Selama kita melakukannya, sayang akan menjadi milik kita. Lebih besar dari, tidak berarti tidak. Sementara kedua wanita cantik itu bergulat satu sama lain dalam pikiran mereka, dunia luar sudah pecah menjadi kekacauan. Karena Permaisuri Sidoni saat ini disibukkan dengan separuh dirinya, wajah cantiknya dipenuhi kerutan saat dia menatap William, yang juga menatapnya. Melihat permaisuri mereka mengerutkan kening, Pangeran Jason, Pangeran Lionel, serta perwira muda semuanya mengira bahwa dia merasa terhina oleh kata-kata William. Ini memberi mereka alasan untuk mengeroyok William dan menghajarnya hingga babak belur. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat melaksanakan rencana mereka, Grand Archmage menjentikkan jarinya dan hembusan angin kencang mendorong kedua pangeran, serta perwira muda beberapa langkah mundur dari lokasi mereka. Ini adalah ruang singgasana, bukan pasar tempat kalian semua bisa berkelahi sepuasnya, kata Grand Archmage, Efexius, dengan tegas. Dia kemudian berbicara kepada permaisuri muda yang masih menatap William dengan kerutan. Catatan penulis, Anda dapat membaca nama Archmage sebagai Efexius atau yang serupa dengan nada ini. Jangan membacanya sebagai Zeus. Yang mulia, perwakilan kerajaan Helan, telah menghina Anda. Bagaimana kita harus menghadapinya? Efexius bertanya. Permaisuri Sidoni baru saja selesai mengikat Morgana di dalam alam pikiran mereka untuk mencegahnya mengambil alih tubuhnya ketika dia mendengar pertanyaan Efexius. Dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke ruang singgasana sambil menatap William dengan pandangan menghina. Itu lelucon yang lucu, Tuan William, Permaisuri Sidoni berkata dengan suara sedingin es yang membuat hati orang-orang yang mencintainya bergidik. Saya bukan wanita yang tidak bertanggung jawab. Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak menyebutkan hal-hal itu lagi di masa mendatang. Jika tidak, saya akan membuat Anda membayar harga karena telah menghina saya. William menempelkan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Saya minta maaf atas kata-kata kasar saya, Yang Mulia. Saya akan menahan diri untuk tidak mengatakan hal yang sama lagi di masa mendatang. Anak laki-laki berambut merah itu hanya setengah bercanda ketika menyampaikan usulannya. Ia punya firasat sejak mereka bersama di Anteilem bahwa Permaisuri Sidoni tampaknya memiliki kepribadian ganda. Alasan ia menyebutkan bahwa ia akan memberikan bayinya adalah untuk memastikan apakah firasatnya ini benar. William ingin tahu apakah ia berhadapan dengan satu orang, atau dua orang yang berbagi tubuh yang sama. Ia berasal dari bumi, jadi ia menyadari bahwa kondisi seperti itu ada. Half-Elf itu berharap bahwa kepribadian Permaisuri Sidoni yang lain akan mengalahkan kepribadian utama dan menyetujui permintaannya. Dengan cara ini, masalah akan terselesaikan tanpa perlu pertumpahan darah. Sayangnya, tampaknya pertaruhannya tidak membuahkan hasil dan hanya membuatnya marah dengan kepribadian dominan Permaisuri muda. Sekarang kita kembali ke titik awal, pikir William sambil menatap Permaisuri Sidoni sambil tersenyum. Ruang singgasana menjadi sunyi senyap karena tidak ada yang ingin memecah kebekuan. Eneru, yang berdiri di belakang delegasi elf, membuat segel tangan halus yang tidak diperhatikan oleh siapapun di ruang singgasana. Rencananya adalah menghabisi William karena ia merasa terancam oleh keberadaannya. Kehadiran bocah berambut merah itu saja sudah cukup membuat Eneru merasa tertekan. Ia telah memastikan bahwa bocah itu adalah keturunan dewa yang pernah dipuja oleh ras mereka sebagai pelindung abadi mereka. Karena keinginan kuat Kilin untuk kebebasan, ia memberontak terhadap Dewa Gembala dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Karena itu, ras mereka dicap dengan kutukan di mana mereka akan ditekan oleh kehadiran orang-orang yang melayani di bawahnya. Kutukan ini cukup kuat untuk menurunkan peringkat mereka satu alam,
yang akan membuat kekuatan Eneru turun ke peringkat milenial setiap kali William ada di sekitar. Binatang milenial dan binatang segudang benar-benar berbeda satu sama lain. Eneru memutuskan untuk menyingkirkan William karena ia merupakan ancaman bagi kehidupan dan kedaulatannya. Tiba-tiba, seekor ular yang terbuat dari petir muncul di depan William dan menerjangnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak seorang pun di ruang takhta mampu bereaksi tepat waktu terhadap serangan tiba-tiba yang datang entah dari mana. Ketika ular itu hanya beberapa inci dari leher William, bocah berambut merah itu menundukkan kepalanya dan menggigit kepala ular petir itu. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang di ruang singgasana menatap William dengan tak percaya. William mengabaikan tatapan mereka dan meraih ular yang menggeliat itu, yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari mulutnya. Suara berderak renyah yang mirip dengan seseorang yang memakan keripik kentang bergema di dalam aula saat William makan, dan mengunyah kepala ular petir itu seperti sejenis camilan. Setelah memakan kepalanya, dia kemudian memakan sisa tubuhnya seperti pretzel. Kurang dari poin pengalaman yang diperoleh, 10.000 lebih besar dari. William bersendawa sambil melirik Eneru yang sedang menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Bisakah kau membuat ular yang lebih besar? William bertanya sambil menepuk bibirnya dengan puas. Ia menatap Eneru seolah-olah yang terakhir adalah koki Michelin bintang 7 dari restoran terkenal. Half-elf itu juga sangat tergoda untuk menangkap Eneru, tetapi ia tahu bahwa Kilin bukanlah seseorang yang akan jatuh dengan mudah. Meskipun pangkatnya ditekan, ia telah bertahan di Myriad Rank selama ratusan tahun dan merupakan seorang veteran dalam hal pertempuran hidup dan mati. Orang-orang di dalam ruang takhta merasakan hati mereka gatal ketika bocah berambut merah itu memakan ular petir seolah-olah itu adalah camilan lesat. Pangeran Jason mengerutkan kening karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang melakukan hal seperti itu. Ia bahkan bertanya-tanya apakah yang dimakan William bukanlah ular petir yang sebenarnya, tetapi ilusi yang dibuat Eneru secara tiba-tiba. Pangeran Lionel tampak tercengang saat menatap William seolah-olah dia adalah makhluk langka. Dia telah menyelidiki banyak hal tentang William, tetapi informasi yang didapatnya tidak memberitahunya bahwa dia mampu memakan petir. Penyihir Agung Efeksius mengusap dagunya sambil merenungkan apakah dia harus mencoba memakan salah satu ular petir Kilin untuk melihat apakah itu benar-benar lezat seperti yang dikatakan anak laki-laki itu. Orang yang paling terkejut adalah Eneru, yang bertanggung jawab untuk membuat ular itu muncul dan menyerang William. Dia mengira bahwa apa yang terjadi selama pelarian Jekyll hanyalah sebuah kebetulan, tetapi tampaknya half-elf itu tidak hanya mampu menekan pangkatnya, kekuatannya juga tidak efektif terhadapnya. Sementara semua orang menatap William dengan ekspresi bingung, ada seseorang di dalam ruang singgasana yang tidak geli dengan percobaan pembunuhan terhadap orang yang diam-diam dicintainya. Kamu berani menyerang tamu kekaisaranku di dalam ruang singgasanaku. Permaisuri Sidoni berkata dengan nada yang dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kau meremehkan kehadiranku. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya saat melihat ular petir itu menerjang untuk menggigit leher William. Morgana yang saat ini terikat di dalam minscape-nya berteriak marah, dan kemarahannya adalah kemarahan Sidoni juga. Bagi seseorang untuk menyerang orang yang dicintainya di hadapannya sama saja dengan menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat kekuatan dosanya keluar dari tubuhnya. Elandor dan para elf lainnya harus menggunakan semua kemauan mereka untuk mencegah diri mereka sendiri agar tidak terpesona oleh kekuatannya. Eneru segera melepaskan aura yang lebih kuat untuk melindungi para elf dari kekuatan luar biasa yang mengalir keluar dari tubuh permaisuri muda seperti banjir. Kau mengecewakanku, Eneru, seorang pria yang tampaknya berusia akhir 20-an muncul di samping anak tangga terakhir, menuju takhta Ratu Sidoni dengan kedua lengan disilangkan di dada. Bagaimana kau bisa menyerang seorang junior secara diam-diam seperti itu? Apa kau tidak punya harga diri sebagai binatang buas segudang? Pria itu memiliki bahu yang lebar, lengan yang berotot, dan tubuh bagian atas yang berat yang tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ia menatap Eneru dengan jijik dan rasa jijiknya terlihat jelas dalam pilihan katanya. Eneru menyipitkan matanya karena ia telah mengenali orang yang muncul di depannya. Kau benar-benar suka berbicara seperti orang penting, Nero, Eneru mencibir. Kucing kecil sepertimu pikir kau punya apa yang diperlukan untuk berbicara besar di hadapanku. Nero, pria berambut putih itu terkekeh saat ia berjalan menuju delegasi peri. Ia menepis hinaan Eneru seperti itu adalah rengekan seorang pecundang, dan menatap Kilin dengan mata penuh ejekan.
Pada saat itu, dua orang lagi muncul di dalam ruang singgasana, mengapit Nero dan para peri di kedua sisi. Para pendatang baru itu adalah seorang wanita dengan rambut ungu panjang, dan seorang remaja laki-laki yang tampaknya berusia akhir belasan. Nero dan kedua kenalannya berdiri beberapa meter dari Qilin yang tampaknya bersiap untuk menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri, dan membawa para peri bersamanya. William merasakan sensasi geli mengalir di pangkal tulang belakangnya, karena keterampilan penilaiannya telah memungkinkannya untuk melihat nama dan pangkat dari tiga orang yang membuat Nero merasa terancam. Tiga binatang buas yang tak terhingga, pikir William saat dia juga meningkatkan kewaspadaannya. Meskipun Nero dan rekan-rekannya hanya melihat Qilin, Nero, William dapat mengatakan bahwa mereka juga secara diam-diam memperhatikannya. Bocah berambut merah itu tahu bahwa jika dia melakukan sesuatu yang bodoh di hadapan mereka, orang pertama yang akan dihajar bukanlah Nero yang sombong, tetapi dia, Draum benar, pikir Nero sambil bersiap membawa para peri dan melarikan diri dalam sekejap. Ada lebih dari dua binatang buas segudang di dinasti Anaesa ini. Nero tersenyum sambil menatap Qilin yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Mereka menyembunyikan kehadiran mereka di ruang singgasana untuk melindungi permaisuri muda, kalau-kalau binatang buas segudang memutuskan untuk menyerang permaisuri muda, serta para perwira kekaisaran Kraetor. Wanita berambut ungu itu terkekeh sambil mengedipkan mata pada Nero. Dia bilang kau hanya kucing kecil. Kemarilah, kucing kecil gelombang. Sudut bibir Nero berkedut saat dia berpura-pura tidak mendengar ejekan wanita itu. Dia menatap Nero dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sedang memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ketika tiga binatang buas muncul di ruang tahta, Permaisuri Sidoni kembali tenang dan dengan paksa menekan kekuatannya, sehingga tidak bocor lagi. Dia masih sangat marah, tetapi karena tiga pelindung kekaisaran Kraetor telah tiba di tempat kejadian, maka dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Tunggu, Yang Mulia, kata Alessio untuk meredakan ketegangan di udara. Ini hanya kesalahpahaman sederhana. Yang Mulia Nero hanya ingin menakut-nakuti bocah itu karena dia sangat sombong di depan Permaisuri Sidoni. Karena bocah itu tidak terluka, bisakah kita kembali ke diskusi kita tentang bagaimana kita dapat membentuk aliansi antara kedua kerajaan kita? Remaja laki-laki dengan rambut biru muda menganggukkan kepalanya seolah-olah menyetujui kata-kata Alessio. Dia adalah salah satu pelindung kekaisaran Kraetor dan dia adalah pasifis di antara kelompok itu. Namun, baik Nero maupun wanita berambut ungu tahu bahwa begitu dia marah, bahkan mereka berdua akan merasa sulit untuk menekannya. Sebelum kita melanjutkan diskusi, Qilin harus membayar ganti rugi yang layak atas pelanggarannya, kata remaja laki-laki itu sambil tersenyum ramah. Bagaimana kalau kau memberiku salah satu kumismu? Aku sangat tertarik untuk membuat cambuk yang terbuat dari kumis Qilin. Nero melotot ke arah remaja laki-laki yang menginginkan salah satu kumisnya. Qilin hanya memiliki dua kumis. Kumis ini tumbuh saat Qilin mencapai usia dewasa dan melambangkan kekuatan dan kewibawaan mereka. Meskipun kumis ini akan tumbuh kembali setelah sebulan setelah dicabut, itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi mereka. Berani sekali, gerutu Nero. Kau berani mengejekku. Nero melepaskan kekuatan penuhnya saat matanya bersinar dengan kekuatan. Namun, alih-alih merasa khawatir, ketiga binatang segudang itu menatap Nero seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang lucu. Apakah kau mengalami kemunduran atau semacamnya? Tanya remaja laki-laki itu. Kekuatanmu saat ini hanya di puncak peringkat milenium, aku pikir kau adalah binatang 1000 rupa. Remaja laki-laki itu melirik Nero yang hanya mengangkat bahu. Wujud asli Nero adalah harimau putih. Kekuatannya setara dengan Nero, jadi dia juga terkejut ketika dia merasa kekuatan yang terakhir itu tampaknya kurang. Wajah Nero memucat karena dia benar-benar lupa bahwa dia berada di bawah tekanan William. Seekor binatang milenium yang memamerkan taringnya terhadap tiga binatang segudang seperti anak anjing kecil yang menggonggong pada harimau. Remaja laki-laki itu mengangkat tangannya dan tekanan kuat turun ke Nero, memaksanya untuk berlutut di lantai. Wajah Elandor, Alessio, serta para peri lainnya memucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka binatang pelindung mereka akan dengan mudah ditekan oleh remaja laki-laki berambut biru muda itu. Apakah kamu memberiku satu kumis atau haruskah aku mengambil dua sebagai gantinya? Remaja laki-laki itu bertanya dengan sopan. Tentu saja kamu bisa menolak. Bukan sifatku untuk memaksa orang lain untuk menuruti permintaanku.
Meskipun remaja laki-laki itu mengatakan ini dengan nada sopan, tekanan yang menekan Neru semakin kuat, membuat kepala Neru tertunduk di lantai, saat dalam posisi berlutut. Nero dan wanita berambut ungu itu tidak mengatakan apapun. Jika para peri adalah orang-orang munafik maka remaja laki-laki itu adalah raja dari semua orang munafik. Apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan, saling bertentangan. Remaja laki-laki itu adalah kambing hitam dalam trinitas mereka. Nero dan wanita berambut ungu itu sudah lama menyerah untuk mencoba meluruskannya. Aku adalah pelindung benua bulan perak. Neru meraung saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Kalian bajingan berani membuatku berlutut dan menundukkan kepalaku. Aku akan melawan kalian semua sampai mati. Remaja laki-laki itu tersenyum dan menepukkan kedua tangannya. Mata Neru terbelalak saat dia jatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun, kata remaja laki-laki itu dengan nada bijak saat dia berjalan menuju Kilin yang tak sadarkan diri yang masih dalam wujud manusianya. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Remaja itu kemudian menjambak rambut Neru dan menyeretnya keluar dari ruang singgasana. Jelas, dia masih belum menyerah pada rencananya untuk mengambil kumis Kilin. Sudut bibir William berkedut ketika dia melihat remaja itu, yang lebih tidak tahu malu darinya, menjambak rambut Kilin yang tidak sadarkan diri saat dia menyeretnya ke pintu keluar ruang singgasana. Para peri tidak berani menyuarakan perlawanan apapun terhadap tindakan remaja itu karena mereka tahu itu sia-sia. Binatang pelindung mereka dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Bagaimana mungkin mereka menang melawan makhluk seperti itu? Yang mulia Neru benar-benar tidak ingin menyakitimu, Alessio memohon. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada half-elf ini atas kata-katanya yang kasar. Tolong, tunjukkan belas kasihanmu, Yang Mulia. Alessio menundukkan kepalanya karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan untuk saat ini. Bersikap tunduk memang di bawah harga dirinya, tetapi ia lebih baik kehilangan harga dirinya daripada kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Para elf lainnya pun melakukan hal yang sama. Akan tetapi, Elandor tetap berdiri tegak dan menolak untuk menyerah. Ia lebih baik mati daripada merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Permaisuri Sidoni menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan atas kekeras-kepalaan Komandan Elf. Kemarahan yang ia rasakan sebelumnya telah hilang sekarang setelah Kilin yang penuh kebencian itu diurus. Yakinlah, meskipun binatang pelindungmu telah bertindak tidak pada tempatnya, aku bersedia memaafkannya sekali ini atas pelanggarannya, kata Permaisuri Sidoni. Nyawanya, dan semua nyawa kalian, akan diampuni. Akan tetapi, ingatlah bahwa ini hanya akan terjadi satu kali. Jika ini terjadi lagi di masa mendatang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia, jawab Alessio mewakili delegasi elf. Itu tidak akan terjadi lagi. Permaisuri Sidoni mengangguk dan mengangkat tangannya yang halus. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Apa yang bisa kalian tawarkan untuk membuatku setuju bersekutu? Kalian harus tahu bahwa jika aku ingin menaklukkan seluruh benua, itu semudah menjentikkan jariku. Permaisuri yang cantik itu mengangkat kakinya yang ramping dan menyilangkannya di atas kaki lainnya, sambil meletakkan wajahnya di telapak tangan kanannya. Berikan aku tawaran terbaikmu, kata Permaisuri Sidoni dengan tegas. Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk mendapatkan sisi baikku. Elandor dan William saling melirik sebentar sebelum kembali menatap Permaisuri cantik yang duduk di singgasana. Kedua pelindung kekaisaran Kreator berdiri di samping sebagai penonton. Mereka juga setuju bahwa mengambil alih benua adalah langkah berisiko yang dapat menjadi bumerang bagi mereka. Nero cukup terkesan bahwa Permaisuri Sidoni adalah seseorang yang dapat melihat gambaran yang lebih besar. Sekarang setelah dia memberi Elandor dan William sebuah ultimatum, terserah mereka untuk memutuskan apakah Kekaisaran Kreator akan menjadi musuh mereka, atau sekutu mereka. Namun, kedua pelindung, serta Pangeran Jason, Evexius, dan seluruh perwira tinggi Kekaisaran Kreator tidak menyadari bahwa, bahkan sebelum para peri dan William tiba di ibu kota Veritas, Permaisuri yang cantik telah membuat keputusannya. Morgana juga menyetujuinya, dan berjanji untuk bekerja dengan Permaisuri Sidoni untuk melihat rencananya membuahkan hasil. Kedua gadis cantik itu terkikik dalam benak mereka bersama, saat mereka melihat peri dan peri setengah yang tampan meluangkan waktu untuk memikirkan tawaran yang akan menyenangkannya. Kedua gadis berdosa, itu juga makhluk yang sombong.
Mereka suka ketika pria tampan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan mereka, terutama ketika salah satu dari pria tampan ini adalah seseorang yang telah dengan tegas menolaknya 2 kali. William bukan satu-satunya yang menyimpan dendam. Kedua wanita ini juga menyimpan dendam. William bersandar di balkon sambil menatap kota Veritas. Ia terkejut melihat kota itu tampak lebih hidup dan teratur dibandingkan dengan ibu kota kerajaan Helan, Gladiolus. Setelah kejadian di ruang singgasana itu, Permaisuri Sidoni memberitahu mereka bahwa ia akan menemui mereka lagi di pagi hari. Ia juga menyarankan mereka untuk menggunakan waktu pribadi mereka untuk memikirkan tawaran untuk memenangkan hatinya. Tatapan menggoda yang ia berikan kepada William sebelum ia meninggalkan ruang singgasana membuat bocah berambut merah itu menggaruk pipinya karena jelas bahwa permaisuri yang cantik itu akan mempersulitnya. William menyingkirkan pikiran-pikiran ini saat ia bertanya kepada sistem tentang tujuan sebenarnya mereka datang ke dinasti Anaesa. Apakah kau yakin tentang ini? Kurang dari ya, tuan rumah. Selain dari 3 binatang segudang, ada juga dewa semu yang hadir di Veritas. Lebih besar dari, tampaknya Kekaisaran Kreator datang lebih siap daripada para peri ketika mereka menjelajah ke benua selatan, pikir William sambil mengusap dagunya. Bagaimana dengan gerbang teleportasi? Apakah ada di suatu tempat di kota ini? Kurang dari bukan itu. Saat ini aku sedang melakukan sinkronisasi dengan King's Legion milikmu dan terus-menerus melakukan penyisiran di tanah-tanah dinasti Anaesa, tetapi sejauh ini, jejak gerbang teleportasi tidak dapat dideteksi lebih besar dari. Sebelum William tiba di ibu kota Veritas, ia telah menugaskan burung-burung angrai, serta elang darah, Skadres, untuk menyebar ke berbagai arah sehingga sistem dapat memetakan tanah-tanah dinasti Anaesa dan mencari jejak gerbang teleportasi Kekaisaran Kreator. Half-Elf ingin tahu seberapa besar pasukan dan pasukan tersembunyi mereka. Baik ia maupun sistem sepakat bahwa Top Dog saat ini di benua itu tidak lain adalah permaisuri cantik yang telah ia tolak di pegunungan Kirintor. Jika seseorang bertanya kepada William apakah ia menyesali keputusannya, jawabannya adalah tidak, ya. Ia menyesal menolak Permaisuri Sidoni karena jika ia hanya menganggukkan kepala dan menerimanya sebagai kekasihnya maka pasukan yang kuat ini akan menjadi bagian dari kekuatannya dalam melawan para elf. Tidak, karena meskipun tawaran itu sangat menggiurkan, ia tak mungkin bisa berbohong pada dirinya sendiri. Permaisuri muda memang sangat cantik, lebih cantik dari kekasihnya, tapi mau bagaimana lagi? William bukanlah orang yang mudah terpikat oleh kecantikan semata. Apalagi setelah dipertemukan dengan Dewi Nafsu, Eros, yang mampu membuat William tergila-gila hanya dengan kedipan mata nakalnya. Alasan ia menolak Sidoni adalah karena apa yang dimintanya. Sidoni menginginkan cinta, dan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan William dengan setengah hati. Dulu, ia mengira memiliki harem adalah kehidupan impian setiap pria. Namun, ia salah, karena ia sudah memiliki 3 kekasih di sisinya, dan 1 menunggunya kembali di bumi. Ia lebih memahami dari sebelumnya bahwa mencintai seseorang dan bernafsu terhadap seseorang adalah 2 perasaan yang berbeda. Meskipun 2 orang bisa jatuh cinta karena nafsu, itu bukanlah cinta sejati. Lady Eros memastikan untuk menanamkan ini ke dalam diri William karena ia adalah dewi yang mewakili nafsu. Memikat orang dan membuat mereka menuruti semua perintahnya adalah hal yang baik, tetapi pada akhirnya, kasih sayang ini palsu. Eros tidak ingin pengikutnya mendapatkan cinta palsu. Ia ingin mereka memiliki cinta sejati yang akan membuat Sidoni dan Morgana merasakan kebahagiaan dari lubuk hati mereka yang penuh dosa. Berapa banyak pasukan yang dimiliki Kekaisaran Kreator di dinasti Anaesa? William bertanya setelah mengatur pikiran dan perasaannya. Kurang dari lebih dari 30.000. Aku menduga bahwa beberapa pasukan mereka ditempatkan di kerajaan Frisia untuk menjaga hukum dan ketertiban. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Untuk menjaga kedamaian dan ketertiban kedua kerajaan di bawah kekuasaan Ratu Sidoni, wajar saja jika mereka meninggalkan sebagian pasukan mereka untuk mengawasi urusan kerajaan di timur. Selain itu, ini merupakan perlindungan terhadap para peri yang mungkin juga mempertimbangkan untuk menyerang kerajaan yang jauh untuk memperoleh lebih banyak tanah milik mereka sendiri. Jelas, meskipun Kekaisaran Kreator berada di atas angin, mereka tetap tidak meremehkan musuh-musuh mereka dan membuat tindakan balasan yang cukup untuk skenario terburuk. Kurang dari Skadres telah mencapai perbatasan utara dinasti Anaesa. Tidak ada tanda, atau jejak apapun, dari gerbang teleportasi jarak jauh di rute yang diambilnya. Lebih besar dari,
Kurang dari B1 dan B2 juga telah tiba di tujuan mereka, dan masih belum ada tanda-tanda bangunan apapun yang menyerupai gerbang teleportasi jarak jauh. Lebih besar dari B1 dan B2 adalah julukan yang diberikan William kepada dua burung bodoh yang telah menirukan suara dia dan kekasihnya di dalam Atlantis Dungeon. Episode itu adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh Half-Elf dalam waktu dekat, jadi dia mengelompokkan kedua burung itu dan membuat mereka ikut serta dalam misi ini. Sebenarnya, bukan hanya B1 dan B2 yang telah dimobilisasi untuk menyapu bersih dinasti Anaesa ini. Semua burung angrai saat ini terbang tinggi di atas wilayah Ratu Sidoni, memungkinkan sistem untuk memetakannya. William memutuskan untuk menggunakan metode bagi dan taklukkan, mirip dengan mata-mata ratu semut yang telah tersebar di seluruh dinasti Zelan untuk memantau pergerakan para peri. Meskipun semut-semut itu banyak jumlahnya, dan memungkinkan ratu untuk melihat melalui mata mereka. Sistem itu berada di liganya sendiri. Sistem itu tidak hanya dapat melakukan sinkronisasi dengan Legiun William untuk melihat apa yang mereka lihat, tetapi juga dapat memancarkan pemindaian, mirip dengan radar, untuk memeriksa radius lingkaran 3 mil di sekitar anggota Legiun Raja, dan juga dapat menembus bawah tanah. Ini membuat sistem William jauh lebih unggul, dan menjadi satelit mata-mata yang sangat efektif. Apakah kamu menemukan binatang buas yang bisa aku jinakkan untuk ditambahkan ke pasukan kita? Kurang dari kami telah menemukan beberapa kelompok binatang buas, tetapi karena tuan rumah telah menetapkan untuk hanya mencari binatang kelas C dan di atasnya, jumlahnya telah berkurang drastis. Meski begitu, aku punya kabar baik karena kami telah menemukan beberapa kandidat kuat untuk ditambahkan ke kawanan tuan rumah. Lebih besar dari, bagus sekali, William menyeringai. Tandai lokasi mereka di peta sehingga kita dapat mengunjungi mereka setelah kita menyelesaikan urusan kita di ibu kota. Kurang dari, dimengerti, lebih besar dari, William tahu bahwa binatang buas di kerajaan Helan tidak akan cukup untuk menambah pasukannya. Karena itu, ia memutuskan untuk menyelundupkan beberapa binatang buas dari dinasti dan kerajaan tetangga untuk ditambahkan ke pasukan pribadinya. Permaisuri Sidoni bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan besar di bawah panjinya. Apa yang bisa ia lakukan, William bisa melakukannya dengan lebih baik. Bagaimanapun, benua selatan adalah daratan luas yang dipenuhi dengan banyak binatang buas yang kuat. Di antara binatang buas yang kuat itu ada binatang buas tipe kawanan yang bisa dijinakkan William, sehingga mereka bisa membantunya menghadapi semua rintangan yang ada di hadapannya. Sementara William sedang memeriksa penanda yang telah ditempatkan sistem di halaman statusnya. Seorang wanita cantik sedang mengawasinya dari bola kristal. Permaisuri Sidoni yang telah kembali ke kamarnya saat ini sedang mengawasi William di kamar tamu yang disediakan untuknya. Ia pikir William akan memeras otaknya, mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan sisi baiknya. Namun, apa yang dilihatnya membuat ia dan separuh dirinya, Morgana, kecewa. Kurang dari kenapa ia tertawa seperti orang gila. Apakah sayang kehilangan beberapa sekrup di kepalanya? Lebih besar dari, petik 1. Petik 1. Kedua gadis itu tidak menyadari bahwa Half-Elf tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat katalog binatang buas yang merupakan hewan asli dinasti Anaesa. Binatang buas yang akan segera menjadi bagian dari pasukan 1000 binatang buasnya sementara Half-Elf itu terkekeh di kediaman sementaranya. Para elf semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tentu saja, mereka semua datang ke dinasti Anaesa dengan sebuah rencana dan telah mengatur upeti yang akan mereka berikan kepada permaisuri muda untuk mendapatkan kerjasamanya. Namun, kemunculan William sama sekali tidak terduga dan telah menggagalkan rencana mereka. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa binatang pelindung mereka, Neru, telah ditawan oleh salah satu pelindung kekaisaran Kreator. Pukulan ini sangat memukul para elf. Meskipun permaisuri Sidoni telah berjanji kepada mereka bahwa Kilin akan dibebaskan, hal itu membuat mereka menyadari bahwa mereka benar-benar dirugikan dalam negosiasi tersebut. Alessio juga mengerutkan kening saat melihat anggota delegasi mereka. Dia masih bisa mengingat tawa tersembunyi di mata Bertolt ketika mereka meninggalkan ruang tahta. Jelas, rekannya menikmati kesulitan Alessio, membuat elf itu merasa sangat kesal. Saya khawatir kita tidak membawa cukup sumber daya untuk digunakan sebagai suap bagi aliansi, kata Alessio setelah melihat daftar yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Jika putra sang wanita suci dapat menawarkan permaisuri manusia kesepakatan yang lebih baik, maka kita tidak punya pilihan selain bersiap menghadapi serangan dari dua pihak.
Kerutan di dahi Elandor semakin dalam karena dia setuju dengan pernyataan Alessio. Kalau saja mereka dapat mengambil harta karun di perbendaharaan dinasti Zelan, maka semuanya akan berbeda. Sayangnya, perbendaharaan dinasti Zelan tidak berada di dalam kota Briar Glen, atau di kota manusia lainnya. Sejak kerajaan itu berdiri, perbendaharaan keluarga kerajaan Zelan selalu disimpan di dalam tempat suci ras Minotaur. Inilah sebabnya mengapa para penguasa dinasti sebelumnya dan saat ini tidak khawatir harta karun mereka akan dicuri dari mereka. Lagi pula, siapa yang berani merampok Domain of a Myriad Beasts? Apakah menurutmu mereka akan puas dengan janji lisan? Tanya Elandor. Alessio menggelengkan kepalanya dengan tegas. Janji lisan tidak ada gunanya. Paling-paling, mereka akan menyetujui kontrak tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, ini bukan kontrak biasa. Mereka mungkin menggunakan mantra yang kuat untuk mengikat kita agar mematuhi ketentuan yang tercantum di dalamnya. Jika kita melanggarnya, kita mungkin akan menderita akibat yang mengerikan. Elandor merenung sebelum memberikan usulan lain. Bukankah aliansi pernikahan adalah hal yang sangat manusiawi untuk dilakukan? Bagaimana kalau kita melakukannya? Usul Elandor. Aliansi pernikahan antara dua negara hanya terjadi antara keluarga kerajaan, jawab Alessio. Kau mungkin seorang perwira tinggi dalam ekspedisi ini, tetapi pangkatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengaruh garis keturunan kerajaan. Alessio telah melihat perubahan halus dalam sikap Elandor terhadap sang ratu manusia dan itu membuatnya sangat waspada. Meskipun dia yakin bahwa artefak yang mereka miliki telah mencegah mereka dari terpesona, dia dapat melihat bahwa Elandor yang membenci manusia tampaknya memiliki ide lain tentang sang ratu cantik yang memiliki kendali penuh atas negosiasi tersebut. Atau, apakah Anda mungkin mengatakan bahwa kita harus menikahkan, Yang Mulia, Putri Eowyn, dengan salah satu pangeran kekaisaran Kraetor? Alessio bertanya balik dengan ekspresi serius. Saya percaya bahwa orang yang memimpin pasukan Kraetor dalam ekspedisi ini adalah seorang remaja bernama Pangeran Jason. Apakah Anda ingin menjodohkan sang putri dengan orang barbar itu? Sungguh tidak masuk akal. Elandor segera menolak gagasan itu. Putri kita terlalu mulia untuk menjadi pengantin seorang pangeran manusia yang kotor. Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Alessio menatap Elandor dengan tatapan, lalu mengapa Anda mengusulkan aliansi pernikahan, tetapi dia tidak menyuarakan pikirannya dengan lantang. Anggota tertua di antara delegasi elf tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk pertikaian di antara mereka sendiri. Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan cara untuk membuat aliansi itu berhasil. Jika tidak, mereka akan menerima fakta non-agresi yang akan menjauhkan pasukan Kraetor dari tanah elf yang baru diperoleh. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan itu saat semua elf merenungkan tindakan mereka selanjutnya. Pertemuan mereka berlangsung selama 2 jam lagi sebelum mereka mencapai kesepakatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam sebelum tengah malam, William berbaring di tempat tidur yang nyaman dan tidur. Sebelumnya, dia sangat tergoda untuk kembali ke wilayah 1000 binatang untuk tidur dalam pelukan kekasihnya. Namun, dia tidak melakukannya karena dia merasa terus-menerus diawasi. Meskipun sistem tidak mendeteksi adanya anomali, William mempercayai instingnya, jadi dia memutuskan untuk bermain aman dan tetap berada di dalam ruangan, dan tidak mengungkap wilayah yang menjadi miliknya. Pengalaman dengan Cernunos, ketika Cernunos masuk tanpa izin ke wilayahnya, telah meninggalkan kesan yang mendalam pada William. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi, terutama karena dia berada di wilayah musuh. Sementara Half-Elf sedang memimpikannya Asgard, rak buku di kamarnya bergeser ke samping, memperlihatkan jalan setapak yang tersembunyi. Permaisuri Sidoni muncul dari sana mengenakan gaun tidur One Piece, dan diam-diam berjalan menuju tempat tidur tempat anak laki-laki itu tidur. Sebenarnya, permaisuri muda sudah tertidur lelap. Peristiwa hari itu telah melelahkannya secara mental. Karena itu, belahan jiwanya yang nakal, mengambil alih tubuhnya dan memutuskan untuk mengunjungi William di malam hari. Morgana telah melepaskan kekuatan mimpi, untuk menjaga half-elf kesayangannya di dunia mimpi, dan mencegahnya bangun di dunia nyata. Ketika dia yakin bahwa kekuatannya sudah sepenuhnya bekerja, dia dengan lembut mengusap rambut halus dan lembut William, sebelum mencium tangannya yang kasar yang biasa menghunus senjata dan melakukan pekerjaan berat. Dia juga mencium telinga, pipi, dan bahkan hidungnya. Aku suka semua tentangmu, sayang,
pikir Morgana sambil menatap William yang sedang tidur nyenyak. Jarinya yang lembut dan halus menelusuri bibir William, tetapi dia tidak berani menciumnya. Dia takut jika dia menuruti keinginannya, dia tidak akan bisa menahan diri. Juga, itu mungkin akan mematahkan mantra mimpi yang telah dia ucapkan dan membangunkan half-elf itu sebelum waktunya. Jika bukan karena Sidoni, aku pasti sudah memakanmu. Morgana cemberut saat dia berbaring di samping William, menekan tubuhnya padanya, dan berbagi kehangatannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia berkedip sekali lalu dua kali sebelum senyum nakal terbentuk di wajah sensualnya. Dia meraih tangan William dan mengarahkannya ke arahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sidoni membuka matanya dan menatap ruang di depannya dengan melamun. Tadi malam, dia bermimpi indah. Dia bermimpi bahwa dia berbagi tempat tidur dengan William dan mereka berdua berbagi malam yang penuh gairah. Semua rasa kantuknya mencair saat gambar-gambar dari mimpinya muncul padanya satu persatu. Permaisuri muda tersipu ketika dia mengingat adegan tertentu ketika tangan William. Tidak bagus, pikir Permaisuri Sidoni saat dia merasakan tubuhnya memanas karena mimpi sensual yang dia alami tadi malam. Dia dengan enggan bangkit dari tempat tidur, dan menuju kamar mandi. Permaisuri muda masih harus bertemu kekasihnya serta delegasi peri dalam beberapa jam, untuk mendengar lamaran mereka. Andai saja itu benar, pikir Permaisuri Sidoni saat tangan kirinya menyentuh dadanya, sementara tangan kanannya bergerak ke bawah, berhenti di atas keperawanannya. Dia perlu memadamkan panas yang telah menguasai tubuhnya. Permaisuri muda tidak menyadari bahwa separuh dirinya sedang tidur dengan senyum puas di wajahnya, di dalam pikiran mereka berdua. Memimpikannya mimpi indah, di mana keinginannya, sebagian telah terpenuhi Grand Archmage dari Creator Empire, Ephexius, melihat daftar yang diberikan kepadanya oleh para elf, beserta cincin yang berisi barang-barang yang telah mereka bawa sebelumnya. Barang-barang yang tertulis di daftar itu adalah sumber daya langka yang hanya dapat ditemukan di benua Silvermoon, dan Grand Archmage harus mengakui bahwa para elf telah memberi mereka tawaran yang sangat sulit ditolak. Tentu saja, karena itu hanya ditulis di selembar kertas, itu tidak memiliki nilai apapun. Namun, jika para elf benar-benar mempersiapkan dan mengirimkan barang-barang yang telah mereka tulis di daftar itu, maka Creator Empire pasti mendapat keuntungan dari pertukaran ini. Permaisuri muda bahkan tidak repot-repot melihat tawaran para elf karena dia yakin bahwa Grand Archmage akan menjadi hakim yang lebih baik daripada dia dalam hal sumber daya yang berharga. Dia mungkin pintar, tetapi menjadi pintar tidak berarti dia adalah ensiklopedia berjalan yang tahu segalanya tentang dunia. Permaisuri Sidoni lebih dari senang untuk menggunakan sumber daya dan tenaga kerja yang dimilikinya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena ada orang yang lebih mampu menilai sesuatu daripada dirinya, dia akan membiarkan mereka menangani apa yang mereka kuasai. Selain itu, terlepas dari apa yang diberikan para peri, keputusannya tidak akan berubah. Tawaran ini bagus, kata Ephexius saat dia menghadapi delegasi peri. Tetapi karena ini hanya tertulis di selembar kertas, aku tidak bisa memperkirakan nilai sebenarnya. Namun, karena para peri adalah ras yang terhormat, aku rasa kalian akan mematuhi pengiriman sumber daya yang telah kalian daftarkan di sini. Ephexius menggantung gulungan itu di depan para peri untuk menentukan apakah mereka serius atau tidak. Demi kehormatanku, aku bersumpah bahwa barang-barang dalam daftar itu akan dikirimkan segera setelah bala bantuan kita dari benua bulan perak tiba, kata Elandor. Barang-barang yang tercantum di gulungan itu adalah barang-barang milik cabang organisasi Alessio yang ditempatkan di benua bulan perak. Itu adalah pinjaman yang akan dibayar penuh oleh Elandor dan patriark klan lainnya, setelah pasukan mereka menginjakkan kaki di tanah selatan. Permaisuri Sidoni mengangguk tanda mengakui sumpah Elandor yang membuat komandan peri mengangguk tanda menghargai. Kurang dari peri tampan ini mencoba memujimu, Sidoni. Lebih besar dari, yah, dia lumayan juga. Kurang dari benar, lebih besar dari. Setelah pertemuan dengan delegasi peri berakhir, mereka diminta kembali ke penginapan untuk menunggu keputusan akhir Permaisuri muda. Ia telah memberi tahu tamunya sehari yang lalu bahwa ia akan menemui mereka secara terpisah. Dengan begitu, tidak akan ada tawar-menawar. Permaisuri Sidoni telah menjelaskan bahwa ia hanya akan memberi mereka satu kesempatan untuk meyakinkannya. Jika mereka gagal melakukannya, tidak akan ada kesempatan kedua. 5 menit setelah para peri meninggalkan ruang tahta, William masuk ditemani oleh 2 pengawal.
Si peri setengah itu tersenyum lebar seolah-olah dia baru saja menyantap sesuatu yang lezat untuk sarapan. Senyum Morgana melebar di benaknya dan Sidoni saat dia melihat remaja tampan yang membuat malamnya semakin istimewa. Apakah Tuan William beristirahat dengan baik? Tanya permaisuri Sidoni sambil tersenyum manis. Efeksius, Pangeran Jason, Pangeran Lionel, Priscilla, dan perwira lain dari kerajaan Kraetor menyadari sikap pilih kasih permaisuri muda terhadap si peri setengah yang datang dari kerajaan Helan. Namun, meskipun mereka memiliki berbagai macam pemikiran tentang hal itu, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara lantang. Mereka hanya menatap anak laki-laki berambut merah itu dan menunggu apapun yang akan dia katakan. Ya, Yang Mulia, jawab William. Akomodasi yang Anda berikan kepada saya sangat nyaman dan makanannya sesuai dengan keinginan saya. Terima kasih atas keramah tamahan dan kemurahan hati Anda. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini yang seharusnya saya lakukan sebagai tuan rumah. Permaisuri Sidoni bersandar di singgasananya sambil menyilangkan kakinya di atas kaki yang lain. Membuat tamu-tamuku menderita akan tidak menghormati kesulitan yang harus mereka hadapi dengan menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemuiku. Sekarang, Sir William, aku ingin mendengar tawaranmu untuk bersekutu. Aku akan sangat menghargai jika kau tidak menyebutkan tentang memberikan bayimu lagi kepadaku. Aku bisa membiarkannya berlalu sekali karena persahabatan kita di masa lalu, namun, aku tidak akan bersikap lunak untuk kedua kalinya. Peringatan tersembunyi dalam kata-kata permaisuri Sidoni sudah cukup untuk memberitahu William bahwa dia tidak ingin orang lain tahu tentang masa lalunya yang memalukan. Tentu saja, William juga mengerti bahwa tidak pantas untuk mengulang kalimat yang sama yang telah dia katakan sehari yang lalu. Ini adalah daftar yang telah aku siapkan untuk negosiasi hari ini, kata William sambil mengambil gulungan dari cincin penyimpanannya. Efeksius mengangkat tangannya dan gulungan di tangan William terbang ke arahnya. Grand Archmage dari Kekaisaran Kraetor melihat hal-hal yang tertulis di atasnya, dan ekspresi terkejut menyebar di wajahnya. Apakah kamu serius? Efeksius bertanya dengan tidak percaya. Apakah hal-hal yang tertulis di sini benar? William menganggukkan kepalanya. Ya, permaisuri Sidoni menjadi penasaran tentang apa yang tertulis di gulungan itu, jadi dia memberi isyarat kepada Grand Archmage untuk menyerahkannya kepadanya. Segera, ekspresi tercengang yang sama muncul di wajah permaisuri muda. Meskipun dia tidak begitu mengenal sumber daya langka, sumber daya yang tercantum dalam gulungan itu cukup dikenalnya. Apa yang tercantum dalam gulungan itu adalah lokasi tambang yang belum ditemukan oleh dinasti Anaesa selama ratusan tahun. Yang lebih luar biasa adalah William bahkan menambahkan ukuran ranjau dan bahkan jumlah maksimum yang dapat mereka kumpulkan yang jumlahnya dalam ton. Tambang perak, tambang emas, tambang kristal ajaib, tambang kristal roh, permata berharga, dan bahkan berton-ton logam langka yang digunakan untuk senjata dan baju zirah. William bahkan menambahkan tambang mitril di akhir daftar. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka masih bisa menambang setengah ton salah satu logam paling langka di dunia. Meskipun menambang adalah pekerjaan berat, permaisuri Sidoni tidak kekurangan semut pekerja yang dapat menambang sumber daya ini lebih cepat daripada manusia manapun. Satu-satunya masalah adalah apakah dia dan Kekaisaran Kraetor dapat mempercayai hal-hal yang tercantum pada gulungan yang saat ini ada di tangannya. Meskipun sumber daya dalam daftar cukup umum dibandingkan dengan yang dijanjikan para peri, jumlah barang yang banyak sudah lebih dari cukup untuk membuat tawaran William lebih menarik bagi mereka. Tuan William, ini sangat mengesankan. Permaisuri Sidoni tersenyum. Tapi, kau tidak percaya padaku. William menyelesaikan kata-kata Sidoni untuknya. Yah, ini bisa diselesaikan dengan mudah jika kau menggunakan tenagamu untuk melihat apakah aku berbohong atau tidak. Dan, bagaimana jika aku mengirim semut pekerjaku dan tidak menemukan apapun di lokasi ini? Maka kau bisa memenjarakan dan menyiksaku karena berbohong. Sikap William yang tak kenal takut membuat permaisuri muda dan Grand Archmage merasa bahwa dia tidak menggertak. Anggap saja aku percaya padamu. Permaisuri Sidoni berkompromi saat dia menatap kekasihnya dengan pandangan baru. Bagaimana kau bisa menemukan lokasi sumber daya ini? Jangan bilang kau mengendusnya dari tanah. Tentu saja tidak, jawab William. Lalu bagaimana? Intuisi pria, Pangeran Jason, Pangeran Lionel, serta perwira muda lainnya dari Kekaisaran Kraetor sangat tergoda untuk menenggelamkan William dalam ludah.
Jika intuisi pria cukup untuk menemukan tambang emas dan tambang mitril maka semua pria di dunia akan berenang dalam koin emas. Yang mulia, akan lebih cepat untuk mengirim semut pekerja untuk menyelidiki, usul William. Meskipun mereka akan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai tambang emas terdekat, semua keraguanmu akan hilang saat itu. Permaisuri Sidoni menganggukkan kepalanya dengan enggan. Saat ini, tidak ada yang bisa membuktikan apakah dia berbohong atau tidak. Namun, jika half-elf itu mengatakan yang sebenarnya, maka pemenang negosiasi ini tidak lain adalah dia. Anda dapat kembali ke tempat tinggal Anda untuk saat ini, Sir William, Permaisuri Sidoni menyatakan. Kami akan mengadakan pertemuan untuk membahas tawaran mana yang akan lebih menguntungkan bagi Kekaisaran Kreator. Ketika kami akhirnya membuat keputusan, kami akan memanggil Anda dan juga delegasi elf untuk memberikan keputusan kami. Dimengerti, Yang Mulia, William membungkuk sebentar kepada permaisuri sebelum berbalik untuk kembali ke kamarnya. Kedua pengawal yang menemaninya di ruang singgasana, mengikutinya dari belakang untuk memastikan bahwa bocah berambut merah itu tidak akan berkeliaran dimanapun di istana. William tersenyum saat berjalan menuju tempat tinggal sementaranya. Berkat strategi Divide and Conquer yang dimaksudkan untuk mencari jejak gerbang teleportasi pasukan Kreator, ia juga dapat menemukan ranjau yang belum ditemukan di sepanjang jalan. Yang tidak diberitahukan oleh half-elf kepada Permaisuri Sidoni adalah bahwa sumber daya yang termasuk dalam daftar itu hanyalah sebagian kecil dari harta karun yang telah ditemukan sistem saat anggota Legiun William menjelajahi wilayah dinasti Anaesa. B1 dan B2 bahkan telah terbang di atas tambang adamantium kecil yang telah direncanakan William untuk disimpan sendiri. Karena sumber daya ini tidak berasal dari kantongnya sendiri, ia tidak keberatan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasinya dengan permaisuri yang cantik itu. Yang tidak diketahui William adalah bahwa tepat setelah ia pergi, perdebatan sengit segera terjadi di ruang singgasana. Permaisuri Sidoni telah memberitahu Ratu Semut tentang lokasi sumber daya yang tertulis di dalam gulungan milik William. Bagaimana dia melakukannya? Permaisuri Sidoni bertanya kepada Morgana yang tampaknya disibukkan oleh pikirannya sendiri. Saat ini, dia berada di kamarnya sendiri dan duduk di atas tempat tidurnya. Dia telah meninggalkan ruang singgasana lebih awal karena suasana menjadi terlalu bising sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi. Kurang dari apakah itu penting? Bahkan jika itu benar, lalu kenapa? Keputusan kita akan tetap sama, kan? Lebih besar dari, Permaisuri Sidoni mengangguk. Pasangannya benar. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, sudah waktunya untuk melaksanakan rencana yang ada dalam pikiran mereka. Maaf, Tuan William, Permaisuri Sidoni bergumam sambil menatap gulungan di tangannya. Dia kemudian dengan penuh kasih membelai tulisan tangan William seolah-olah itu adalah harta tak ternilai yang telah dimenangkannya dalam pelelangan. Semua adil dalam cinta dan perang. Pada akhirnya, akulah yang akan tertawa terakhir. Morgana menganggukkan kepalanya, karena dia juga mempercayai hal ini. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, seorang dewi sensual terkekeh senang. Ia menantikan bagaimana kisah romantis antara tiga kerajaan akan berlangsung. Tentu saja, taruhannya akan jatuh pada para pengikutnya. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. 5 jam kemudian, delegasi peri, serta William, berkumpul di ruang takhta untuk mendengar putusan Permaisuri Sidoni. Yang mengejutkan mereka, Qilin, Eneru, juga hadir di ruang takhta. Dia berdiri dengan angkuh, seperti yang dilakukannya beberapa hari yang lalu, tetapi jelas, ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Remaja laki-laki dengan rambut biru muda berdiri di antara Nero dan wanita berambut ungu. Dia memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya, yang hanya bisa berarti satu hal. William terkekeh karena dia menyadari bahwa remaja laki-laki itu telah berhasil mengambil kumis Qilin. Tindakan mengejek ini membuatnya mendapat tatapan penuh kebencian dari Eneru. Ini semua salahmu. Eneru ingin menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak ingin menambah penghinaan pada lukanya. Meskipun semua orang di ruangan itu menyadari apa yang terjadi, mereka semua memutuskan untuk tetap diam dengan hormat, kecuali William, yang tidak peduli dengan perasaan Qilin. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Eneru dalam pertarungan 1 lawan 1, melarikan diri dari Qilin yang berada di bawah tekanannya bukanlah hal yang sulit dilakukan. Terima kasih sudah datang, kata Permaisuri Sidoni dengan nada yang sesuai dengan kedudukannya. Setelah pertimbangan yang matang, akhirnya aku membuat keputusan.
Telinga para elf dan William menjadi waspada saat mereka menunggu dekrit permaisuri Sidoni. Dekrit yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi faksi terkuat kedua di benua selatan. Upeti yang aku terima dari kedua belah pihak cukup memuaskan, karena itu, aku telah memutuskan untuk membentuk fakta non-agresi dengan kedua belah pihak. Elandor dan William saling bertukar pandang sebelum melihat kembali ke permaisuri Sidoni. Keduanya memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Meskipun aliansi akan lebih baik, memiliki fakta non-agresi adalah hal terbaik berikutnya yang bisa mereka dapatkan dari penguasa benua saat ini. Tentu saja, fakta non-agresi ini hanya akan efektif jika kedua belah pihak mampu menyampaikan hal-hal yang mereka janjikan, kata permaisuri Sidoni. Jika hal-hal yang telah Anda janjikan kepada permaisuri ini tidak disampaikan, maka saya akan membuat Anda menyesal. Permaisuri Sidoni memberi isyarat dan Efeksius menganggukkan kepalanya. Sang penyihir agung mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke udara. Gulungan itu terbuka sendiri dan beberapa kata muncul di udara. Seperti dugaan semua orang, gulungan itu adalah semacam kontrak. Kontrak tersebut menyatakan bahwa semua yang tertulis di daftar, yang diberikan oleh para peri, harus disampaikan dengan itikat baik kepada pasukan Kreator, seminggu setelah gerbang teleportasi peri dapat dioperasikan. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan kematian langsung bagi orang-orang yang darahnya akan tercetak di gulungan itu. Keilahian yang kuat yang dipancarkan gulungan itu lebih dari cukup untuk memberitahu semua orang bahwa kontrak khusus ini memiliki berkat dari dewa. Kontrak yang didukung oleh dewa adalah sesuatu yang tidak akan berani dilanggar oleh manusia biasa. Bahkan pseudo-demigod dan demigod tidak punya pilihan selain menganggap serius kontrak ini. Tolong, persembahkan setetes darahmu untuk kontrak ini sehingga kesepakatannya dapat diselesaikan, Efeksius menyatakan. Elandor adalah orang pertama yang menusuk jarinya untuk mengambil setetes darah. Dia kemudian menjentikannya ke arah kontrak. Sesaat kemudian, kontrak itu bersinar dan seberkas cahaya melesat ke arah dada Elandor. Itu adalah bukti bahwa kontrak tersebut sekarang telah berlaku dan Komandan Elf berkewajiban untuk menegakkan bagiannya dari kesepakatan itu. Alessio mengikutinya, karena dialah yang merevisi sumber daya yang tertulis dalam daftar, dia yakin bahwa dia akan dapat memperolehnya. Satu persatu, para elf mengikutinya dan seberkas cahaya serupa melesat keluar dari dada mereka. Bahkan Kilin, Eneru, tidak luput, dan dia juga dipaksa untuk mengambil darahnya sendiri. Darah Kilin sangat berharga, terutama Kilin dengan pangkat Eneru. Darah itu memiliki kekuatan untuk memperkuat tubuh seseorang, menyembuhkan penyakit, dan sering digunakan sebagai bahan untuk membuat pil yang membantu para prajurit menerobos hambatan mereka dalam naik pangkat. Tidak hanya itu, darah itu juga memiliki kekuatan untuk menangkal racun untuk waktu yang singkat. Darah ungu Kilin bersinar saat melesat menuju kontrak, mengikat Eneru juga padanya. Setelah kontrak itu selesai, Efeksius mengambilnya kembali dan memberikan gulungan lain, kali ini untuk William. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada kontrak William. Ada syarat tambahan bahwa William harus menyetujui salah satu permintaan permaisuri Sidoni. Permintaan ini tidak mengharuskannya untuk membunuh, atau menyakiti siapapun, baik secara fisik, emosional, atau spiritual. Ada juga syarat tambahan bahwa jika William tidak benar-benar ingin memenuhi permintaan Ratu Sidoni maka dia tidak akan dipaksa untuk melakukannya. Meskipun syarat tambahan ini aneh, William tidak melihat adanya kekurangan di dalamnya. William menarik napas dalam-dalam sebelum meneteskan setetes darahnya ke arah kontrak. Setelah seberkas cahaya menembus dadanya, negosiasi antara semua pihak akhirnya berakhir. Elandor dan William sekali lagi saling berhadapan dan memberikan kata-kata perpisahan mereka. Lain kali kita bertemu di medan perang, aku akan mengakhiri hidupmu, Elandor menyatakan. Aku tidak akan membawa bunga ke pemakamanmu, jawab William sambil tersenyum santai. Elandor mendengus sebelum meninggalkan ruang singgasana bersama rombongannya. Eneru menatap William dengan penuh kebencian untuk terakhir kalinya sebelum pergi juga. Ia bersumpah bahwa jika ada kesempatan, ia akan memakan daging bocah penuh kebencian itu dan meminum darahnya untuk melampiaskan penghinaan yang dideritanya di tangan bocah berambut biru yang telah merenggut kumisnya. Baiklah, sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga, Yang Mulia. William membungkuk sebentar kepada permaisuri muda sebelum berbalik untuk pergi. Permaisuri Sidoni harus menggunakan seluruh tekadnya untuk menahan diri agar tidak mengulurkan tangan kepadanya dan memintanya untuk tidak meninggalkannya.
Morgana menyaksikan semua ini dengan senyum sedih karena ia tidak tahu kapan ia akan bertemu William lagi. Mungkin saat berikutnya mereka akan bertemu adalah ketika perang antara kerajaan Helan dan pasukan peri telah berakhir. Tepat saat William hendak melangkah keluar dari ruang singgasana, ia berhenti dan melirik Permaisuri Sidoni. Alasan mengapa aku berkata tidak kepada temanmu terakhir kali bukanlah karena aku tidak menyukainya, kata William. Itu karena aku takut akan menyakiti perasaannya. Anak laki-laki berambut merah itu mendesah sambil melihat ke depannya, namun, dia tetap tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Sebaliknya, dia melanjutkan penjelasannya. Cinta itu seperti karet gelang yang diregangkan. Jika perasaan mereka terhadap satu sama lain benar, tidak satu pun dari mereka akan melepaskan salah satu ujungnya. Namun, jika hanya satu yang berusaha dalam hubungan tersebut, dan memutuskan untuk melepaskan karet gelang di pihak mereka, orang yang masih bertahan akan terluka. Jika aku selamat dari perang ini, dan perasaan temanmu tidak berubah setelah aku mencapai upacara kedewasaanku, katakan padanya bahwa aku akan mempertimbangkan untuk memberinya bayi-bayiku. Aku yakin senyum anak-anak kita sudah cukup untuk menghancurkan satu atau dua negara. Meskipun dia mengatakan ini dengan nada menggoda, kata-katanya juga mengandung janji yang halus. Tatapan Permaisuri Sidoni melembut saat dia melihat orang yang dicintainya berjalan menjauh darinya. Morgana, di sisi lain, menyeringai lebar karena William secara halus mengatakan kepada mereka bahwa dia bersedia memberi mereka kesempatan. Kesempatan adalah semua yang mereka butuhkan. Kesempatan untuk membuat half-elf yang narsis itu menatap mereka dengan mata yang dipenuhi cinta. Beberapa menit setelah William meninggalkan ruang tahta, 3 pelindung kekaisaran Kraetor pun pergi. Mereka ingin melihat peristiwa menarik yang akan segera terjadi. Sebagai Myriad Beast, mereka sepenuhnya memahami bahwa Neru tidak akan membiarkan William lolos setelah dia menderita penghinaan di tangannya. Dia pasti akan bersiap untuk menyergapnya, segera setelah dia meninggalkan keamanan istana kerajaan. Sayang sekali, aku agak menyukai bocah berambut merah itu, kata wanita berambut ungu itu sambil menyipitkan matanya untuk mengamati half-elf yang hendak pergi dari istana. Nero dan remaja laki-laki berambut biru muda itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dari tempat mereka berdiri. Sekarang setelah mereka membentuk fakta non-agresi dengan kedua belah pihak, mereka tidak dapat memberikan bantuan kepada kedua belah pihak. Namun, ketiga Myriad Beast tidak ragu dalam benak mereka bahwa Neru akan dapat menangkap William dan menyiksanya sepuasnya. Permaisuri muda tampaknya lebih menyukainya, komentar remaja laki-laki itu. Bukankah sebaiknya kita katakan padanya bahwa half-elf yang dia minati sedang dalam bahaya? Nero menggelengkan kepalanya. Kita tidak usah ikut campur. Lagi pula, bukankah lebih menarik seperti ini? Kita bisa melihat bagaimana Myriad Beast menindas seorang anak. Meskipun aku tidak membenarkan perilaku ini, Nero sangat marah sekarang karena kau telah mengambil kumisnya. Remaja laki-laki itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Untungnya, Neru berada di bawah tekanan yang kuat dan tidak dapat melawannya. William berjalan tanpa peduli di dunia dan bahkan bersiul saat dia menuju ke arah gerbang utama yang mengarah keluar kota. Tentu saja, Neru dan para elf sudah menunggunya di sana. Mereka bahkan telah merumuskan rencana yang sangat jitu untuk mencegah half-elf itu lolos dari genggaman mereka. Ketika William hanya beberapa ratus meter dari gerbang, dia berbelok ke kiri dan memasuki sebuah penginapan. Tentu saja, penginapan ini sudah tidak beroperasi lagi, dan hanya berfungsi sebagai tempat di mana pasukan Kraetor menghabiskan waktu mereka dengan santai saat mereka tidak bertugas. Neru telah mengunci tubuh William menggunakan indera spiritualnya yang kuat. Selama dia berada di dalam kota Veritas, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Bocah itu hanya menunda hal yang tak terelakkan, Neru mendengus. Dia sangat tergoda untuk segera menangkap bocah itu, tetapi dia tahu bahwa half-elf akan melawan. Jika mereka mengamuk di kota, dan menghancurkan beberapa properti, pasukan Kraetor tidak akan tinggal diam dan melawan. Neru tidak ingin mengalami perlakuan kasar dari bocah remaja berambut biru muda itu lagi, jadi dia rela bertahan dan menunggu sampai half-elf meninggalkan kota itu sebelum dia pindah dan menempatkannya di tempatnya. Aku akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum aku mengakhiri hidupmu yang menyedihkan ini. Neru bersumpah dalam hatinya, William adalah sosok yang mengancam keselamatan Neru. Karena itu, dia telah memutuskan untuk membunuhnya sesegera mungkin, agar tidak ada komplikasi di masa mendatang.
Meskipun dia akan menderita serangan balasan yang kuat karena membunuh Sion Gembala, dia tidak takut. Dia lebih suka menderita serangan balasan daripada selamanya ditekan oleh kehadiran seseorang. Kalian semua bisa kembali ke dinasti Zelan, perintah Neru. Aku lebih dari cukup untuk menghadapi bocah itu. Yang mulia, aku juga punya dendam padanya, jawab Elandor. Keinginan terbesarku adalah melihatnya disiksa dan mati dengan sangat lambat dan menyakitkan. Biarkan aku menemanimu menghadapi darah campuran yang kotor itu. Neru merasakan keinginan Elandor yang tulus untuk melihat penderitaan William, jadi dia setuju untuk membiarkannya tinggal. Para elf lainnya juga sependapat, termasuk Alessio, yang saat ini menyilangkan tangan di dada. Mereka semua menunggu William muncul agar mereka bisa memberinya pelajaran yang akan dia bawa ke akhirat. Beberapa menit berlalu, setengah jam berlalu, 1 jam berlalu. 2 jam berlalu, William masih belum meninggalkan penginapan dan hal itu sudah membuat Neru, para elf, dan bahkan 3 pelindung tidak sabar. Haruskah aku masuk ke sana dan menyeretnya keluar sendiri? Usul remaja laki-laki itu. Aku tidak suka menunggu. Nero dan wanita berambut ungu itu mengerutkan kening. Mereka juga tidak terlalu suka menunggu, dan bocah itu sudah berada di dalam penginapan selama 2 jam. Untungnya, ada seseorang yang lebih tidak sabar daripada mereka dan memutuskan untuk segera menyelesaikannya. Neru memasuki kota dan langsung menuju penginapan yang dikunjungi William beberapa jam yang lalu. Setelah menginjakkan kaki di dalam penginapan, Neru mengamati kerumunan untuk mencari bocah itu. Akan tetapi, dia hanya melihat para prajurit muda dari kerajaan Kraetor menikmati makanan dan minuman mereka dengan santai. Apakah ada di antara kalian yang melihat bocah berambut merah yang datang ke sini beberapa jam yang lalu? Neru bertanya kepada semua orang di dalam ruangan. Meskipun dia merasa tidak enak untuk bertanya kepada manusia remaja tentang keberadaan bocah itu, dia tidak punya pilihan selain berkompromi, karena dia bisa merasakan tekanan dari 3 pelindung yang terkunci di tubuhnya. Apakah kamu berbicara tentang bocah yang pergi ke kamar mandi untuk buang air? Salah satu prajurit menjawab, sekarang setelah kamu menyebutkannya, dia tidak pernah keluar dari kamar mandi sejak saat itu. Neru menganggukkan kepalanya dan bergegas berjalan menuju kamar mandi. Sulur petir berderak di tangan kanannya saat dia mendorong pintu menggunakan tangan kirinya. Dia hendak melepaskan petir terkonsentrasi di tangannya ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak ada di sini. Mata Neru membelalak. Bagaimana mungkin? Sejak William memasuki penginapan, dia telah memfokuskan indera spiritualnya di dalamnya dan memastikan bahwa half-elf itu tidak akan bisa pergi tanpa terdeteksi. Namun, bahkan dengan itu, William masih bisa melarikan diri tepat di bawah hidungnya. 3 pelindung juga terkejut. Mereka telah menyalakan lilin di dalam hati mereka untuk half-elf yang sombong itu, tetapi yang terakhir tidak terlihat dimanapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, ratusan mil jauhnya dari ibu kota Veritas, sebuah ledakan keras bergema di udara diikuti oleh suara ringkikan yang dipenuhi rasa sakit. Beberapa saat kemudian, seekor kuda biru tua setinggi 4 meter jatuh ke permukaan danau, menciptakan cipratan besar dan membuat kawanannya yang lain berlarian. Meskipun sangat kesakitan, kuda biru tua itu memaksa tubuhnya untuk menyelam lebih dalam ke dalam danau untuk melarikan diri dari bocah berambut merah yang muncul entah dari mana. Menurutmu kemana kau akan pergi? William bertanya sambil memanggil cambuk air sepanjang 100 meter yang menariknya keluar dari Dark Blue Horse dari air, sebelum melemparkannya ke arah pantai. Dark Blue Horse mencoba melepaskan diri dari ikatannya, tetapi cambuk air William menahannya di tempatnya. Bocah berambut merah itu kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke binatang buas yang sedang berjuang yang berada beberapa meter darinya. Penjinakan binatang. Sebuah bola cahaya melesat keluar dari tangan William dan bertabrakan dengan binatang yang jatuh, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih. Sementara semua ini terjadi, seorang kilin tertentu hampir melepaskan badai petir di kota Veritas untuk memaksa William keluar dari tempat persembunyiannya. 3 pelindung juga telah tiba dan memerintahkan orang-orang di dalam penginapan untuk mengungsi. Mereka juga ada di sana untuk menyelidiki bagaimana bocah itu berhasil lolos dari pengawasan mereka. Permaisuri Sidoni melihat bola kristal di tangannya, dan menyaksikan keributan yang terjadi di dalam penginapan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak tahu bagaimana William bisa meninggalkan kota tanpa diketahui,
dia tetap senang bahwa anak laki-laki yang disukainya aman dari bahaya. Kalau saja dia tahu bahwa kekasihnya sedang sibuk menjara sumber daya kerajaannya, Permaisuri Sidoni mungkin akan segera memerintahkan 3 pelindung untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke ibu kota dalam keadaan dirantai. Dengan begitu, dia bisa memastikan bahwa William tidak akan melakukan hal-hal nakal di belakangnya, serta menjaganya tetap aman dari seorang kilin, dan beberapa peri, yang bertekad untuk mencabik-cabiknya. Dark Blue Horse menggunakan tekadnya untuk melawan, tetapi luka-lukanya dan tekanan William mencegahnya menghilangkan skill penjinakan di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya William menggunakan skill ini setelah menaikkan job kelasnya ke Quickshot Shepherd. William sangat penasaran tentang seberapa kuat skill penjinakan ini. Segera, cahaya surut dan bocah berambut merah itu segera merasakan hubungan dengan Malevolent Nightmare Kelpie yang memiliki pangkat Beast kelas A rendah. Itu adalah salah satu bis kuat yang ditandai sistem ketika Angrai berterbang di atas wilayah tersebut. Karena William berencana untuk menambah lebih banyak anggota ke pasukannya, dan ingin menguji skill penjinakan bisnya, dia memutuskan untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Setelah menyembuhkan luka-luka Malevolent Nightmare Kelpie, William memerintahkannya untuk mengumpulkan anggota kawanannya. Bis itu menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan ringkikan yang bergema di area dekat danau. Tak lama kemudian, kawanan Kelpie muncul untuk menjawab panggilannya dan mereka berdiri beberapa meter dari pemimpin mereka, sambil menatap William dengan waspada. "Selamat datang di rumah barumu," kata William sambil membuka Thousand Beast Domain-nya untuk menyambut anggota baru kawanannya. "Aku yakin kalian akan menyukai Dungeon Atlantis." Malevolent Nightmare Kelpie adalah alpha dari kawanannya sendiri, yang memungkinkan William untuk secara otomatis mendapatkan lebih dari 200 Water Kelpie ke King's Legion-nya. Awalnya, Water Kelpie ragu-ragu, tetapi karena aura baik hati William dan dorongan dari alpha mereka semua memasuki portal seperti yang diperintahkan. Malevolent Nightmare Kelpie adalah yang terakhir memasuki domain, dan William mengikutinya dari belakang. Sudah ada sebuah danau di dalam Thousand Beast Domain, jadi dia tidak perlu membeli danau lagi. Selain itu, setelah mengajari mereka cara bepergian ke Atlantis, Water Kelpie seperti ikan di dalam air. Bahkan Malevolent Nightmare Kelpie cukup puas dengan pengaturan William karena mereka semua adalah makhluk karnivora. Shiokoi dan juga naga adalah binatang yang sempurna untuk diburu karena tidak satu pun dari mereka yang dapat berlari lebih cepat atau mengalahkan kuda air di perairan manapun. Setelah memastikan bahwa anggota baru kawanannya merasa puas, William kembali ke dunia nyata dan bertanya kepada sistem tentang masalah di ibu kota dinasti Anaesa. "Apakah mereka masih mencariku di kota Veritas?" tanya William. "Kurang dari ya, Kilin. Eneru, saat ini berada di atas kota, dengan panik mencari kehadiranmu." "Lebih besar dari." William terkekeh sebelum mengirim pesan telepati kepada mata-matanya yang selalu bersemangat, yang saat ini berada di dalam kota. "Aeton, kerja bagus," puji William pada burung kecil yang selalu ada untuk menjadi matanya di saat-saat kritis. "Kau bisa meninggalkan kota sekarang. Pastikan untuk terbang ke arah timur, agar kilin bodoh itu tidak curiga." Berkicau. Setelah berkicau tanda terima, Aeton mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. William akan datang untuk mengambilnya nanti saat ia melakukan perjalanan ke wilayah timur dinasti Anaesa. Sebelum William memasuki ibu kota, ia sudah tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya. Itulah sebabnya ia melemparkan Soleil ke langit, di mana ia melewati awan gelap dan berjemur di bawah sinar matahari. Karena senjata itu terikat jiwa pada William, senjata itu memungkinkannya untuk langsung berteleportasi kemanapun senjata itu berada. Ini adalah salah satu tindakan pencegahan yang telah ia lakukan sebelumnya untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkan cara untuk melarikan diri dari ibu kota tanpa terdeteksi. Setelah menemukan lokasi Malevolent Nightmare Kelpie, di wilayah utara dinasti, William mengendalikan Soleil dari jarak jauh dan memerintahkannya untuk menuju ke arah itu. William tahu bahwa Eneru dan para elf akan melakukan segala cara untuk menangkapnya. Untungnya, ia sudah mengantisipasi skenario ini. Si bocah berambut merah bahkan berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuat mereka semakin marah, dan menunda kepulangan mereka ke dinasti Zelan. William kemudian mengaktifkan cincin yang diberikan kepadanya oleh Connor sebagai sarana bagi mereka berdua untuk dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh. Karena mereka berdua bersekutu sementara melawan para elf, William memutuskan untuk mengesampingkan dendam mereka untuk sementara waktu, dan bekerja sama dengannya untuk mengakhiri perang yang telah mereka mulai.
Apakah kau punya kabar baik untukku? Tanya Connor segera setelah koneksi tersambung. William menganggukkan kepalanya dan melaporkan hal-hal yang terjadi di Veritas. Connor terkejut ketika mengetahui bahwa para elf juga telah mencoba membentuk aliansi dengan pasukan Kreator. Untungnya kau datang tepat waktu, komentar Connor setelah mendengar laporan William. Meskipun ia telah menetapkan dalam benaknya bahwa William dan Permaisuri Sidoni memiliki hubungan yang baik satu sama lain, ia masih memiliki keraguan tentang sikap Kekaisaran Kreator sehubungan dengan Kerajaan Helan dan pasukan peri yang bermarkas di dinasti Zelan. Menurutmu, butuh berapa lama sebelum para peri membangun gerbang teleportasi mereka? Tanya William. Connor merenung sebelum memberikan perkiraan kasar, paling lama kita punya waktu sebulan. Meskipun singkat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku akan terus membuat pengaturan untuk pertahanan kota Gladiolus. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Rekrut lebih banyak sekutu untuk bertarung di pihak kita. Saya akan tetap berhubungan dan kembali sebelum perang mencapai tembok Gladiolus. Baiklah, jika ada sesuatu yang muncul, aku akan segera memberitahumu. William mengangguk. Baiklah, aku juga akan tetap berhubungan jika ada sesuatu yang terjadi di pihakku. Sampai jumpa. Bocah berambut merah itu memutuskan sambungan sambil mendesah. Setelah sebulan, hal yang sebenarnya dimulai. Kita tidak punya banyak waktu, gumam William sambil melihat halaman statusnya. Penanda tempat binatang buas yang dapat dijinakkan itu berada berkelebat di depan matanya. Sistem, bersiaplah untuk sinkronisasi penerbangan. Kurang dari sinkronisasi penerbangan diaktifkan. Lebih besar dari, William menyalurkan auranya pada Soleil dan mengarahkan ujungnya ke arah timur. Kurang dari tuan rumah, tolong, angkat Soleil agar sejajar dengan ketinggian mata Anda. Lebih besar dari, William melakukan apa yang diperintahkan dan memegang senjata di tangannya dengan mantap. Kurang dari menggerakkan ujungnya 3 inci ke arah kanan. Lebih besar dari, Half-Elf itu mengikuti instruksi sistem dengan patuh untuk mencegah dirinya terbang ke arah yang salah. Kurang dari pola penerbangan sekarang dalam sinkronisasi sempurna. Semua hijau dan siap lepas landas. Lebih besar dari, bentuk fusion seni perang tembakan cepat, kata William dengan ekspresi serius. Blitzer Railgun, William dan Soleil bergabung menjadi satu dan melesat ke langit. Tujuan mereka berikutnya adalah tambang adamantium yang ditemukan sistem. Meskipun kemungkinannya rendah, dia tidak ingin semut pekerja Permaisuri Sidoni secara tidak sengaja menabrak tambang adamantium, saat mereka melakukan perjalanan ke lokasi yang telah ditulis William untuk mereka. William tahu bahwa dia tidak mungkin mengumpulkan semua sumber daya lain yang berada di dinasti Aenasa selama periode 1 bulan itu. Meskipun dia melakukan perjalanan 5 kali kecepatan suara, dia tidak ragu dalam benaknya bahwa Ratu Semut akan segera menemukan ekspedisi penyelundupan yang dia lakukan di sekitar wilayah kekuasaannya. Untuk mencegah timbulnya konflik, dia memutuskan untuk menargetkan sumber daya yang paling penting terlebih dahulu, sebelum mengalihkan perhatiannya ke makhluk tipe kawanan yang dapat dia tangkap di sepanjang jalan. William merasa menyesal telah membocorkan lokasi tambang Mithril, tetapi dia juga mengerti bahwa itu diperlukan untuk menarik perhatian permaisuri muda, serta para perwira tinggi Kekaisaran Kreator agar memandangnya dengan baik. Jika saja dia tahu bahwa permaisuri yang cantik, dan separuh dirinya yang nakal, telah membuat keputusan mereka sejak lama. Dia pasti akan merahasiakan lokasi tambang Mithril untuk dirinya sendiri, dan menggunakannya untuk menempas senjata dan baju zirah bagi pasukannya. Untungnya, dia tidak tahu bahwa kedua gadis itu telah mengalahkannya, atau dia pasti sudah meludahkan seteguk darah, karena sakit hati dan penyesalan, karena berbagi begitu banyak sumber daya dengan mereka. Daftar itu cukup panjang sehingga akan membuat kakeknya, James, menari dan tertawa terbahak-bahak sepanjang hari sambil meneriakkan, "Kami kaya." Berulang-ulang, 2 minggu setelah William dan delegasi peri bertemu dengan Permaisuri Sidoni, semua perwira tinggi pasukan peri berkumpul di pangkalan bawah tanah yang dibangun Draum tepat di luar ibu kota dinasti Zelan. "Buka gerbang," perintah Draum. "Buka gerbang." Pasukan peri berteriak serempak saat gerbang teleportasi mulai hidup. Mereka telah menunggu hari ini sejak lama. Mereka merasa malu karena telah mengurung diri di kota karena takut diserang oleh pemberontak manusia yang telah membunuh ribuan orang. Draum secara pribadi membantu pembangunannya bersama dengan cendekiawan peri, yang bertugas untuk mengkalibrasinya agar sesuai dengan gerbang penghubung yang telah mereka bangun di benua bulan perak, sebelum melakukan ekspedisi di tanah manusia. Karena seorang dewa semu membantu mereka dalam pembangunannya,
gerbang teleportasi selesai 2 minggu lebih awal dari yang mereka perkirakan. Perkembangan ini membuat Elandor dan Alessio menghela napas lega karena mereka merasa tertekan dengan urusan terkini ekspedisi peri. Mereka pikir mereka akan mampu menyapu bersih daratan tanpa hambatan, tetapi mereka telah sangat meremehkan kemampuan orang-orang di benua selatan. Tak lama kemudian, seorang prajurit peri yang mengenakan baju besi ringan melewati gerbang. Saat para keajaiban peri melihatnya, mereka semua langsung bersorak. Prajurit peri itu terkejut, tetapi karena latihannya, dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya dan mengangguk singkat kepada Elandor sebelum melangkah maju. Tak lama kemudian, beberapa prajurit peri lainnya melewati gerbang. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, para pria itu memiliki berbagai lambang yang terukir di baju besi mereka, yang mewakili klan tempat mereka berasal. 1 jam kemudian, para patriark klan Rhys, Saleh, Nasira, Rhys, dan Eroan keluar dari gerbang teleportasi. Saat para tetua ini muncul di markas bawah tanah, semua elf berlutut seperti ksatria yang memberi penghormatan kepada penguasa mereka. Satu-satunya yang tidak berlutut adalah Putri Eowyn, Draum, dan Eneru. Para patriark dari berbagai klan menundukkan kepala mereka dengan hormat kepada Putri Elf dan 2 penjaga yang berdiri di sampingnya. Seorang elf setengah baya melangkah maju saat dia berlutut di kaki Putri Elf untuk menunjukkan kesetiaannya kepada keluarga kerajaan. Sudah lama, Yang Mulia, kata elf setengah baya itu sambil tersenyum. Saya berdoa agar cucu saya yang bodoh memperlakukan Anda dengan baik dalam ekspedisi ini. Putri Eowyn membalas senyum tetua itu dan menganggukkan kepalanya. Komandan Elandor telah memastikan bahwa saya menjalani kehidupan yang nyaman di benua selatan ini. Silakan, Tuan Safel. Safel menganggukkan kepalanya dan berdiri. Dia adalah tetua agung klan Gilwen, dan kakek Elandor. Di benua Silvermoon, dia adalah salah satu anggota Dewan Peri yang dihormati dan bagian dari fraksi anti-manusia. Mereka adalah sumber masalah bagi fraksi konservatif yang ingin hidup berdampingan dengan tetangga mereka. Ekspedisi terbaru ke benua selatan ini dilakukan tanpa izin dari Dewan Peri. Meski begitu, semua orang memutuskan untuk menutup mata terhadapnya, bahkan keluarga kerajaan. Untuk memastikan bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan tidak akan menjadi praktik yang meluas, Raja Peri telah menugaskan putrinya, Putri Eowyn, untuk menjadi pengawas dalam ekspedisi tersebut. Sayangnya, para peri dalam ekspedisi tersebut cukup pintar untuk setuju dengannya di permukaan, sementara menyiksa manusia di balik pintu tertutup. Elandor, majulah, perintah Safel. Ya, jawab Elandor saat dia berdiri di depan kakeknya. Pada saat itulah tamparan keras bergema di dalam pangkalan bawah tanah. Tanda merah muncul di wajah tampan Komandan Elf, tetapi dia tetap tenang, dan menahan rasa sakit yang menyengat di wajahnya. Misi Anda adalah menaklukkan tanah manusia, namun, Anda hanya berhasil memperoleh 1 kerajaan manusia. Safel berkata dengan nada dingin seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang pelayan, bukan anggota keluarga. Saya tidak membesarkan Anda untuk menjadi komandan yang tidak kompeten. Apa yang harus Anda katakan pada diri sendiri? Elandor berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya sebagai tanda menyerah. Saya tidak punya alasan atas ketidakmampuan saya. Saya akan menerima hukuman apapun yang akan diberikan oleh Tetua Agung kepada saya. Karena Anda mengakui ketidakmampuan Anda, dengan ini saya menghukum Anda untuk... Tunggu, Putri Eowyn melangkah maju dan berdiri di antara Elandor dan Safel. Putri Elf itu menatap Tetua Agung klan Gilwen dengan ekspresi yang tak kenal takut. Tetua Agung, saya telah menyaksikan betapa kerasnya Komandan Elandor berusaha keras untuk membuat misi ini berhasil, kata Putri Eowyn. Sangat disayangkan bahwa kita telah meremehkan manusia yang tinggal di tanah ini. Meskipun kita jauh lebih unggul dari mereka, kegigihan mereka patut dipuji. Bukan salah komandan jika ekspedisi gagal. Kesalahan kita terletak pada kenyataan bahwa kita meremehkan lawan kita. Safel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karena Yang Mulia menyuruhku untuk melupakan masalah ini, maka aku akan melupakannya. Elandor, terima kasih Yang Mulia. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mengucilkanmu dari klan kami karena ketidakmampuanmu. Elandor mengangkat kepalanya dan menatap Putri Eowyn dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Yang Mulia, saya berterima kasih karena Anda telah berbicara atas nama saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mempersembahkan hidup saya untuk selalu melayani di sisi Anda dan melindungi Anda dari segala bahaya, Elandor bersumpah.
Saya bersumpah atas berkat pohon dunia. Putri Eowyn menganggukkan kepalanya, sambil mengulurkan tangannya kepada peri yang berlutut. Bangunlah, Komandan Elandor. Anda masih memiliki peran untuk dimainkan dalam perang ini. Anda dapat menebus kesalahan Anda dengan memimpin kita menuju kemenangan. Elandor meraih tangan sang putri dan menciumnya dengan lembut. Akan seperti yang Anda inginkan, Yang Mulia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Itu penampilan yang bagus, Elandor, Safel mengangguk sebagai tanda penghargaan. Dengan ini, Anda akan dapat tetap berada di sisi Putri Eowyn sebagai pengawal pribadinya setelah perang ini berakhir. Sebaiknya Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik, kakek, jawab Elandor sambil tersenyum. Tanda di wajahnya telah lama menghilang setelah disembuhkan oleh salah satu pendeta peri. Mereka berdua saat ini berada di dalam markas komandan tempat Elandor menyampaikan patung-patung terkini dari 3 faksi di benua selatan. Memiliki fakta non-agresi dengan kekaisaran kreator itu bagus, Safel mengangguk. Jika kita merebut semua tanah di benua itu, berbagai kekuatan di benua tengah tidak akan tinggal diam. Mereka bahkan mungkin menemukan alasan untuk melancarkan perang salib untuk membebaskan benua selatan dari penyerbu peri. Meskipun ras kita lebih unggul, jumlah manusia lebih banyak dari kita 1 juta banding 1. Kita tidak boleh terlalu memprovokasi mereka sampai kita menemukan cara untuk mengancam mereka semua. Elandor menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan kakeknya, itulah sebabnya ia mendorong perundingan antara peri dan permaisuri Sidoni selama pertemuan tingkat tinggi mereka beberapa minggu yang lalu. Putra Sang Santa, Safel bergumam. Jika kita dapat menangkapnya, maka ia akan menjadi sandera yang baik untuk mencegah Sang Santa dan klan Aenarion memberikan tekanan atas ekspedisi ini di tanah manusia. Kita harus menangkapnya dengan segala cara. Kakek, tidak bisakah kita membunuhnya saja? Tanya Elandor. Aku khawatir ia akan menjadi orang yang berbahaya saat ia dewasa. Membunuh. Safel menatap Elandor seolah-olah ia sedang menatap orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau berani membunuh putra Sang Santa dan pahlawan peri. Jika kau melakukannya, meskipun aku adalah tetua di Dewan, klan kita tidak akan terhindar dari amarah Aenarion. Juga, Raja Peri berutang budi pada bajingan Maxwell karena menyelamatkan warisan kita. Jika tersiar kabar bahwa kau berniat membunuh putra Sang Santa, maafkan aku, kakek, aku tidak melihat gambaran yang lebih besar. Elandor menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Safel adalah seorang pria yang ahli dalam tipu daya dan tipu daya. Itulah sebabnya dia berhasil menjadi pendukung Alessio saat Alessio membangun koneksinya di benua Silvermoon. Sekilas dia bisa tahu bahwa Elandor benar-benar menginginkan kematian William, jadi dia memutuskan untuk menawarkannya sehelai ranting zaitun. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa membunuhnya nanti, kata Safel dengan suara yang hanya cukup untuk didengar Elandor. Kita bisa memberikan racun yang bekerja lambat yang akan membunuhnya dalam setahun. Ini akan mencegah saintes dan yang lainnya melacaknya kembali ke kita. Itu akan menjadi kematian yang lambat dan menyakitkan, dan aku akan memberimu kehormatan untuk secara pribadi memberikan racun ke dalam tubuhnya. Terima kasih, kakek. Elandor menundukkan kepalanya untuk yang kesekian kalinya. Meskipun aku lebih suka menyiksanya sendiri, ini juga bagus. Setidaknya, tidak ada yang bisa mencurigai klan kita dan kita masih bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Aenarion. Asalkan kau mengerti, maka semuanya baik-baik saja. Sekarang, mari kita kesampingkan masalah ini dan bahas persiapan perang. Sesuai keinginanmu, kakek seekor ular hitam merayap keluar dari markas bawah tanah tempat gerbang teleportasi peri berada, di bawah kegelapan. Ketika merasa tidak ada seorang pun di sekitarnya, ular itu berubah menjadi kabut hitam dan pergi keluar kota. Setengah jam kemudian, Ezio berdiri di atas pohon sambil melihat ibu kota dinasti Zelan. Ia segera menulis pesan berkode di pergelangan tangannya sebelum mengirimkannya kepada kedua muridnya. Setelah melakukan tugas ini, ia sekali lagi berubah menjadi kabut hitam dan berjalan kembali menuju kota. Ia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi tentang hierarki pasukan peri saat ini. Ezio tahu bahwa pasukan perkasa ini akan menuju kerajaan Helan dalam beberapa hari, dan secara resmi menyatakan perang terhadap mereka yang tinggal di balik tembok kota Gladiolus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William merasakan gatal di pergelangan tangannya, dan tahu bahwa sebuah pesan telah tiba dari guru keempatnya, Ezio.
Kerutan segera muncul di wajahnya setelah membaca pesan itu. Ia berpikir bahwa masih akan ada 2 hingga 3 minggu lagi sebelum bala bantuan peri tiba. Maaf, tapi aku sedang kekurangan waktu sekarang, kata William sambil mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke elusif Miss Wildebeest yang sedang berjuang untuk berdiri tegak. Beast Taming. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apa kau yakin tentang ini? Tanya Connor. Ini bukan lelucon yang bagus. Saat ini dia sedang melihat proyeksi William dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Pemimpin Deus baru saja akan beristirahat ketika panggilan tak terduga dari bocah berambut merah itu membuat rasa kantuknya hilang sepenuhnya. Kuharap begitu, jawab William. Sayangnya, aku punya kenalan terpercaya yang saat ini sedang mengintai di sekitar ibu kota Briar Glen. Aku mempercayakan nyawaku padanya, jadi berita ini dapat dipercaya. Connor mengepalkan tangannya karena frustrasi. Masih banyak hal yang harus dia kerjakan, tetapi kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya merasa tidak berdaya. Bagaimana pertahanan Gladiolus? Tanya William. Apakah sudah siap untuk pengepungan? Pertanyaan William menyadarkan Connor dari linglungnya. Meskipun sebagian besar persiapan sudah dalam tahap akhir, persiapan itu masih jauh dari selesai. Selain itu, masih ada satu informasi yang perlu dibagikannya kepada William. Langkah-langkah penanggulangan untuk pengepungan sudah berjalan dengan baik, tetapi aku masih butuh beberapa hari untuk menyelesaikan semuanya. Connor mengakui. Juga, aku menemukan bahwa seorang anggota keluarga kerajaan diperlukan untuk mengaktifkan kemampuan pertahanan sejati Gladiolus. Sayangnya, Pangeran Lionel dan Pangeran Rufus tidak tahu cara mengaktifkannya. Itulah sebabnya aku mengirim mereka ke dinasti Zealand sebagai sandera. Saya ragu Raja Nuh tidak menyampaikan informasi ini kepada seseorang dari garis keturunan kerajaan. Dugaan saya, dia tidak mempercayai kedua putra tertuanya dan tidak menyampaikan informasi ini kepada mereka. Mungkin, pangeran termuda tahu bagaimana kemampuan pertahanan Gladiolus diaktifkan. William cukup terkejut dengan pernyataan Connor, tetapi dia yakin bahwa pemimpin Deus tidak berbohong kepadanya. Ini adalah momen krusial, jadi yang terakhir lebih terbuka tentang peningkatan kemampuan pertahanan ibu kota. Satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang dapat kita andalkan adalah Pangeran Ernest, pikir William. Namun, akan memakan waktu seminggu perjalanan dari kota Gladiolus dan kembali dari pegunungan Kirintor. Para peri dapat tiba di perbatasan kerajaan Helan dalam waktu 5 hari. Sementara William tenggelam dalam pikirannya, Connor juga memberitahunya bahwa seorang anggota keluarga kerajaan dibutuhkan untuk menonaktifkan gerbang teleportasi, yang dapat digunakan para peri untuk mempercepat perjalanan mereka menuju inti kerajaan Helan. Baiklah, kau bilang kita butuh bantuan Pangeran Ernest untuk melumpuhkan operasi gerbang teleportasi dan meningkatkan pertahanan Gladiolus, kan? Ya, kalau begitu, suruh Pangeran Alaric pergi ke pegunungan Kirintor, jawab William. Brianna, putri kepala suku agung akan mengenalinya. Beritahu dia tentang dilema yang sedang kita hadapi. Aku yakin dia akan bergegas dalam perjalanannya untuk membawa Pangeran Ernest secepat mungkin. Connor menganggukkan kepalanya. Dia sudah lama bertanya-tanya di mana pangeran muda bersembunyi. Untungnya, mereka bisa menggunakan gerbang teleportasi untuk mempercepat segalanya, dan membuat pangeran muda kembali secepat mungkin. Aku akan mencoba menunda kemajuan para peri, kata William. Aku mungkin hanya bisa menunda mereka selama sehari, tetapi lakukan yang terbaik untuk mempercepat segalanya di pihakmu. Kau akan menunda mereka? Connor bertanya dengan tidak percaya. Hanya kau? William tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Connor mengerti bahwa ia tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari William, jadi ia memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka dan memobilisasi Pangeran Alaric serta para pembela Gladiolus untuk menggandakan usaha mereka karena mereka hanya punya. Beberapa hari sebelum para peri datang mengetuk pintu mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah dialognya dengan Connor, William mengumpulkan semua orang di Thousand Beast Domain untuk berbagi informasi terbaru yang ia peroleh dari Ezio. Seperti yang ia duga, wajah semua orang memucat, kecuali Selin dan Kasogonaga, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Selin. Apakah kita akan kembali ke kota Gladiolus, atau akankah kita menggunakan taktik gerilya untuk menunda kemajuan pasukan peri ke kerajaan Helan? William menatap tuannya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju.
Dia tidak terkejut bahwa Celine juga memikirkan masalah ini. Kehadirannya membuat William yakin bahwa mereka dapat mengulur waktu yang cukup bagi Connor untuk menyelesaikan persiapannya. Para bis yang mendengarkan percakapan mereka tetap diam dan menunggu William menguraikan rencananya dalam benaknya. Ercitu, kamu cukup familiar dengan geografi dinasti Zelan, kata William. Bisakah kamu memberitahuku lokasi mana saja yang memiliki gerbang teleportasi? William memproyeksikan peta raksasa yang tergantung di udara agar semua orang dapat melihatnya. Itu adalah peta yang sangat terperinci dari wilayah barat laut dinasti Zelan yang berbatasan dengan kerajaan Helan. Tidak seperti kerajaan Helan yang telah berinvestasi besar dalam pembuatan gerbang teleportasi untuk memungkinkan perjalanan cepat ke berbagai wilayah kerajaan, dinasti Zelan memiliki lebih sedikit gerbang teleportasi. Jika William dapat menghancurkannya, dia akan dapat menunda kemajuan pasukan elf secara drastis. Half-elf tahu bahwa jika ia bertarung melawan resimen elf yang jumlahnya antara 1.000 hingga 3.000, ia mungkin bisa melawan mereka. Pasukan apapun yang melebihi jumlah itu akan dihindari dengan segala cara. Jika William berhasil, ia akan melawan ratusan prajurit elf sekaligus. Dengan begitu, ia akan mampu mengalahkan mereka dengan jumlah yang banyak, dan memaksimalkan berkah dari kelas pekerjaan gembala penembak cepat miliknya. Ercitu menunjuk beberapa kota di peta tempat ia yakin gerbang teleportasi dibangun. Gerbang itu cukup tersebar. William mengusap dagunya. Ia tidak khawatir apakah akan ada pembela elf di sana atau tidak. Bahkan jika ada, ia yakin bahwa ia akan mampu mengurus mereka tanpa masalah. Masalahnya adalah jika kita menyerang salah satu dari mereka, gerbang lainnya akan waspada, dan lebih banyak bala bantuan akan datang, pikir William. Jika kita melakukan ini, kita harus melakukannya secara bersamaan. William menatap peta itu lama dan saksama, sementara sistem membantunya merumuskan kemungkinan komposisi tim yang akan menghasilkan hasil terbaik. Setelah 1 jam perhitungan, William menyampaikan rencana itu kepada semua orang di legionnya. Mereka akan menyerang 4 gerbang teleportasi terluar yang paling dekat dengan perbatasan kerajaan Helan. Ini adalah yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk saat ini. Begitu mereka berhasil, mereka akan menyelidiki lebih dalam dinasti Zelan untuk menghancurkan lebih banyak gerbang teleportasi ini. William berharap bahwa taktik pengalihannya akan cukup untuk menunda para peri dari kemajuan mereka, dan memberi mereka beberapa hari lagi untuk membentengi pertahanan Gladiolus, di mana mereka akan melakukan perlawanan terakhir mereka.